biasanya ada beberapa perusahaan yang memang sangat teliti semacam itu. Makanya kita harus hati-hati. Itu ya kira-kira. Baik Pak, lumayan paham sih Pak. Kemudian sedikit lagi Pak, pertanyaan. Biasanya kan MC itu menyebutkan sponsor ketika setiap sesi break acara. Nah, kira-kira itu termasuk hitungan paket dalam sponsorship atau bagaimana Pak gitu? Termasuk. Itu disebutkan dalam proposal sponsor nggak apa-apa. Tapi seandainya tidak disebutkan dalam proposal, itu sebaiknya kita sebutkan. Misalnya kita bikin acara opening pameran misalnya itu. Opening pameran, tapi memang lebih baik disebutkan karena menjadi kebanggaan mereka bahwa oh saya ikut mendukung acara ini. Karena begini, kadang-kadang perusahaan itu mempunyai kepentingan terhadap seseorang itu siapa? Pejabat. Kadang-kadang begitu. Jadi misalnya kita bikin acara eksibisi, pameran besar internasional atau mungkin nasional, kemudian yang meresmikan adalah presiden atau gubernur atau bupati misalnya begitu, diresmikan oleh beliau, dan tampilnya logo perusahaan sponsor itu menjadi sangat penting bagi perusahaan tersebut. Gitu. Jadi bisa jadi misalnya wah logo saya harus di backdrop di belakangnya Pak Presiden dong misalnya gitu. Tentu akan dilihat oleh Pak Presiden atau Pak pejabat yang lain misalnya gitu. Itu menjadi penting. Jadi ya namanya kegiatan mempunyai kepentingan tertentu gitu kira-kira. Begitu, Jian. Baik, berarti MC itu fleksibel saja ya Pak, menyebutkan misal di panggung nama sponsorshipnya gitu ya Pak. Kalau menurut saya, kalau memang biasanya sih saya kalau bikin acara itu saya bikin daftarnya langsung saya kasih MC. Saya kasih MC. Disebutkan secara atlet, secara lisan gitu. Secara lisan otomatis ucapan terima kasih di panggung gitu. Seperti kamu lihat di YouTube yang saya bikin acara konser satu bendera itu, saya sebagai tim pro di situ membawa catatan sponsor-sponsor yang mendukung itu saya sebutkan satu-satu, baik sponsor maupun pihak-pihak lain yang bukan sponsor tapi mendukung acara yang kita selenggarakan. Itu menjadi kewajiban moral saya pikir. Karena apa? Dengan kita menyebutkan itu bikin mereka senang dan merasa dihargai gitu kira-kira. Begitu, Jean. Baik Pak, terima. Ada lagi mungkin siapa? Ini pesertanya tinggal 25 apa pada keluar tadi? Atau sinyalnya nggak bagus? Kayaknya sinyal Pak. Oke. Elvira nggak tanya Elvira? Belum ada Pak. Atau ngantuk kamu? Enggak Pak. Dika atau Soekarno atau siapa ini? Siti Nur. Belum, Pak. Teman-teman dulu waktu SMA mungkin atau mungkin pas di kuliah mungkin mengadakan kegiatan tertentu terkait dengan UKM atau dengan kampus gitu, itu kalau mempunyai kasus-kasus tertentu juga nggak apa-apa ditanyakan aja. Jadi, Pak, dulu saya kok dengan sponsor ini kok begini, komitmennya seperti ini, bla 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 gitu.
Jadi prinsipnya antara kita dengan sponsor itu yang pertama kita sama-sama equal, satu level gitu. Jadi kita sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kita mendapatkan sesuatu juga berkewajiban untuk mengasihi sesuatu. Demikian juga pihak sponsor. Jadi sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Kemudian ditulis dalam sales kontrak sponsorship itu adalah tanda bahwa ini kita serius gitu, dan secara hukum bisa dipertanggungjawabkan seandainya terjadi hal-hal yang di luar ketentuan yang ada dalam sales kontrak gitu atau sponsorship kontrak. Jadi acuannya jelas, secara hukum bisa dipertanggungjawabkan, dan kita sebisa mungkin memenuhi apapun yang sudah tertulis di dalam kontrak. Karena apa? Itulah trust yang akan kita bangun. Bahkan kalau menurut saya yang namanya komitmen untuk melakukan sesuatu yang terbaik itu tidak harus dicatat dulu dalam sebuah kontrak bisnis. Ketika kita tidak di dalam kontrak bisnis, kemudian kita tidak melakukan sesuatu, itu tidak begitu. Jadi bahkan ketika kita mempunyai janji secara lisan pun tidak masuk dalam kontrak bisnis, sebisa mungkin kita tepati. Misalnya dengan pihak sponsor, Pak, nanti akan saya tambahin kontrak prestasinya, media yang ditampilkan akan saya tambahi di media ini, meskipun di dalam kontrak tidak ada. Itu juga harus kita tunjukkan bahwa kita konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Karena itu trust. Trust is number one. Gitu kira-kira. Karena sekali kita melukai atau tidak menepati janji, itu akan menjadi catatan buruk. Gitu. Itu kalau urusannya kecil, mungkin minimal mereka itu menjadikan catatan buruk. Tapi kalau masalahnya besar, ya itu beresiko bagi kita, bisa dituntut itu. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya material apalagi itu, dan merugikan perusahaan, itu juga beresiko besar. Maka dulu kalau nggak salah ada orang Jogja yang sebagai IO yang mohon maaf sampai putus asa dan melakukan hal yang tidak patut harus dilakukan gitu, bunuh diri gitu, itu sangat tertekan gitu, karena memang tanggungan dia banyak, dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk membayarnya gitu. Cuman ini tidak kemudian menakut-nakuti, tidak. Maka namanya pola kerja event organizer itu harus terpantau terus dengan penuh dengan strategi. Kita kira-kira mau bisa melakukan ini dengan baik apa tidak. Ini terkait dengan apapun, dengan SDM, dengan finansial. Kalau kira-kira finansialnya kurang gitu ya, kita harus memilih memilih satu di antara dua keputusan, kita melanjutkan atau tidak. Kalau melanjutkan resikonya apa, kalau tidak resikonya apa, harus dipertimbangkan secara matang. Misalnya simpelnya kita bikin acara konser musik misalnya, itu dananya 100 juta misalnya begitu. Kemudian yang ada ini sudah mendekati hari H, H-5 hari, dana baru cuma 50 juta. Padahal kita sudah mengeluarkan banyak hal bla 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 gitu. Nah, itu dituntut seorang leader dan tim IO itu bisa memutuskan kira-kira ini jadi kita laksanakan atau tidak. Kalau jadi, otomatis konsekuensinya harus mendapatkan uang
kekurangannya itu. Berarti kurang 50 juta misalnya gitu. Tapi kalau tidak, padahal publikasi sudah tersebar, kan dilematis gitu. Nah, publikasi sudah tersebar, pamflet sudah orang-orang sudah bayar tiket dan lain sebagainya, ini menjadi genting, keputusannya harus segera diputuskan setepat mungkin dan semuanya aman gitu. Maka jauh hari sebelum pelaksanaan event kita itu kita pemetaannya harus sudah jelas. Misalnya begini, kita mempunyai modal, misalnya kita mau bikin acara dengan modal 100 juta. Kemudian kita modalnya hanya 25 juta misalnya gitu. Kita harus memenuhi yang 75 juta itu dari mana? Nah, perkiraan itu diantaranya dari misalnya ada donatur, kemudian ada sponsor. Ini kira-kira yang kita bidik perusahaan A, B, C, D ini kira-kira mendapatkan berapa. Itu. Kemudian dari tiket bisa dihitung nih dalam satu pertunjukan itu kapasitasnya berapa, harga tiketnya berapa, yang dijual VIP berapa, yang tribun berapa, misalnya itu sudah harus terpetakan semuanya. Dan itu kita harus pantau terus. Dan saya mengalami sendiri ketika ini sungguh luar biasa dulu waktu saya bikin acara sebuah konser, kita mendatangkan artis, misal meskipun kita tidak kita komitmen tidak membayar full dengan artis itu, bahkan H-3 itu kita tidak mempunyai dana sepeser pun. Ibaratnya dana hanya untuk bikin proposal, kita nyebarin proposal kemana, nembus itu. Tapi kemudian ada satu sponsor yang dia sebagai penolong kami gitu waktu itu. Penolongnya H-3 kita sudah ditagih sama artis, ini butuh tiket nih, yang berangkat sekian orang. Artis itu tidak kemudian kita membiayai cuman artisnya doang, tapi manajernya juga datang, kemudian krunya macam-macam, bahkan mungkin 5-6 orang. Ketika kita mengundang satu artis gitu, yang datang bahkan bisa 10 orang, sekalian dia membawa wartawan infotainment juga kadang-kadang gitu. Nah, H-3 begitu deal, alhamdulillah langsung saat itu juga langsung saya belikan tiket pesawat, kemudian kita booking hotel, kita penuhi dengan beberapa kewajiban kita yang memang harus kita DP bla 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 gitu. Itu sungguh sangat menguras tenaga gitu. Itu sudah mati-matian ibaratnya gitu. H-3 bayangkan. H-3 baru kita mendapatkan dana gitu. Itu yang terjadi. Maka apapun yang saya alami ini pelajaran yang sangat bagus untuk teman-teman mahasiswa gitu. Jadi jangan sampai begitu. Tapi menjadi pelajaran yang sangat berharga. Begitu kira-kira. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Saya waktu SMA dulu pernah ikut pengalaman ikut organisasi kepemudaan dan pernah dengan panitia tuh pernah terjepit situasi untuk menutup kekurangan biaya gitu. Nah, bisa seperti itu ada peluang untuk memohon dana ke BNN atau ke KPU, dan di situ BNN itu ingin untuk membuat acara, di situ dihadiri beberapa orang dan meminta tanda tangan, ataupun KPU pun sama gitu. Nah, kita bikin acara dan berhasil gitu, dan dana turun setelah permintaan BNN tentang KPU itu terlaksana. Nah, pertanyaannya kira-kira itu termasuk sistem kontrak apa disebut sponsorship atau donatur gitu, Pak? Ya bukan, kalau sponsorship itu gini, prinsipnya ada kita bikin acara, kemudian pihak sponsor juga mendapatkan kontraprestasi terhadap apa yang diberikan kepada kita sebagai IO gitu, sebagai event organizer, dan mempunyai kewajiban dan hak yang sama gitu. Itu
pola sponsorship. Artinya otomatis harus ada event, di situ ada publikasi, di mana sponsor bisa ditampilkan di publikasi kita, dan itu menjadi kontraprestasi kita terhadap pihak sponsor kan gitu. Sponsor memberikan sesuatu pada kita gitu. Tapi kalau kasusnya seperti itu ya bukan sponsorship namanya, tapi mungkin semacam hibah atau donatur atau apa, tergantung kasusnya. Tapi kasusnya dengan lembaga resmi kayak gitu jadi tanda tanya, kasusnya seperti apa kan gitu. Nggak mungkin lembaga resmi kemudian ngasih kepada orang atau lembaga tertentu tanpa ada imbalan. Karena semua report harus terdokumentasi, terlaporkan pada pihak pihak lembaga kan gitu. Itu kira-kira. Baik Pak. Berarti perlu keahlian khusus untuk menghadapi lembaga resmi ya Pak? Oh iya, jadi termasuk gini. Ini saya bercerita tentang pengalaman. Jadi misalnya kita mengharapkan disupport dari pemerintah, itu bisa terjadi. Misalnya dinas pariwisata, dinas kebudayaan, dinas pendidikan, terutama jika kegiatan kita terkait dengan pendidikan, dan kita pinter-pinter melobi lembaga yang mau kita jadikan sponsor atau pendukung gitu. Bagaimana kita mengolah proposal kita gitu, atau konsep kegiatan kita gitu. Itu akan sangat menentukan. Dan kalau terkait dengan pihak government itu jauh hari sebelumnya, kalau pengen disupport secara baik total gitu ya, otomatis misalnya kita mengadakan acara untuk tahun besok, itu kita harus sudah bikin proposal sekarang, karena dinas itu biasanya dia bikin program, kemudian diusulkan ditangani oleh Bapeda, kemudian gubernur masuk ke DPR kan gitu. DPR baru ditandatangani, ini bisa cair apa enggak kan gitu. Dan itu sangat birokratis gitu. Maka kemudian kita mau bikin acara sesuatu yang bisa didukung oleh pihak pemerintah, kalau memang kita butuh dukungan yang cukup besar, otomatis harus masuk programnya dulu, masuk jauh hari sebelumnya, ketika program pemerintah baru mau diajukan ke DPR kan gitu. Dan itu butuh paling enggak ya 6 bulan 7 bulan sebelumnya. Begitu, Jian. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Ya. Kan besok kita itu jadi bagian dari perusahaan ya Pak. Misal kita itu dimintai sponsor sama suatu event, itu apa yang jadi pertimbangan kita untuk menerima sponsor itu? Terus kalau misal kita itu cuma mementingkan keuntungan, kan ada yang kayak donasi gitu. Nah, itu kalau donasi itu keuntungan buat perusahaan kita itu apa ya, Pak? Iya, oke. Gini, dari siapa tadi itu? Lanjut, Pak. Oke. Jadi Amalia, Pak. Gini Amalia, jadi kalau kita lulus kuliah kemudian menjadi bagian dari sebuah perusahaan, itu otomatis kebijakan menerima atau tidak itu ada pada owner atau direktur lah gitu. Kalau kita katakanlah yang menangani hanya sebagai marketing, itu tidak, decision maker tidak di kita gitu. Tapi minimal begini, kalau besok kalian mempunyai usaha sendiri, itu otomatis nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana menerima sponsor gitu. Dulu saya dari awal sudah bilang bahwa biasanya perusahaan yang menerima sponsorship itu pertimbangannya
di antaranya adalah sejauh mana event atau kegiatan itu bisa menjangkau orang-orang yang bisa mengetahui produk kita. Produk kita bisa diketahui oleh mereka kan gitu. Misalnya saya mempunyai produk kursi atau kerajinan gitu. Dan ada event, kemudian kita dukung sebagai sponsor, otomatis mereka itu kan mengerti, oh ini didukung oleh perusahaan furniture ini. Oh, ada toh perusahaan ini. Dikenal, minimal dikenal, kemudian apalagi di dalam sponsorship itu disebutkan bahwa semua peralatan permebelan di acara itu disediakan oleh perusahaan furniture ini, itu akan lebih semua pengunjung tahu, oh kualitasnya seperti ini dan dikenal oleh mereka. Itu pertimbangan yang biasanya terjadi, yang dipertimbangkan oleh perusahaan untuk menerima event itu disponsori atau tidak. Nah, otomatis ada motif-motif lain, termasuk bagaimana perusahaannya itu dilihat oleh pejabat bahwa perusahaan dia itu muncul di event itu juga kadang-kadang mempunyai motif semacam itu. Nah, kalau donasi itu sifatnya memberi hibah artinya sudah meskipun ditampilkan di ucapan terima kasih gitu, itu ya kalau menurut saya persoalan ikhlas dan tidak ikhlas gitu. Kalau donasi kan biasanya tidak sebesar kalau dengan sponsorship gitu kira-kira. Dan kita kalau sebagai karyawan ya otomatis ngasih pertimbangan ke direktur atau ke pimpinan kita. Besok kalau kita sebagai karyawan itu otomatis ya seperti itu tadi. Kalau secara logisnya sebuah perusahaan ketika mengikuti sebuah program sponsorship dari event organizer, pertimbangannya semacam itu. Sejauh mana sih jangkauan publik untuk mengetahui produk kita, gitu. Atau branding yang mau kita tampilkan. Kita mempunyai produk apa misalnya. Misalnya produk saya air mineral misalnya gitu. Nah, ya sudah, makanya ada perusahaan yang pengennya barter. Bagaimana publik itu konsumsinya air putihnya dari saya. Otomatis kan dikenal akhirnya. Oh, yang Berarti gimana? Bagaimana? Gimana Amalia? Sinyalnya. Satu lagi pertanyaan mungkin sebagai penanya terakhir, saya kasih kesempatan. Cukup kayaknya ya, waktunya juga sudah cukup. Kemudian untuk besok pagi itu sudah ujian ya? Halo, teman-teman. Besok sudah UTS? Iya, mungkin sih, Pak. Loh, kok Berarti mungkin? yang 1 Juli itu sudah ganti dosen, Pak? Saya kurang tahu. Yang jadwal yang ada di saya dari Pak Yogi itu hanya berakhir hari ini, kemudian besok itu UTS. Nah, UTS-nya itu yang untuk mata kuliah saya itu kapan dan jam berapa saya juga belum tahu. Karena kemarin-kemarin saya tanyakan Pak Yogi baru ngurusi akreditasi, betul ya? Jadi belum. Berarti untuk mata kuliah manajemen event yang kemarin wacana offline itu yang tanggal 1 Juli itu, Pak? Saya belum menanyakan ke Pak Yogi ya. Belum menanyakan ke Pak Yogi kapan, karena juga saya belum bisa menentukan
waktunya. Kalau kemarin sebetulnya dalam minggu ini saya pengen offline gitu, tapi karena pekerjaan saya full jadi saya belum bisa. Tapi kemudian kemarin saya tanyakan bahwa UTS-nya itu tanggal 3 Juli. Nah, itu mata kuliah apa dan jam berapa, khususnya untuk manajemen event itu kapan, saya juga belum tahu ini, belum ngerti saya. Kalau teman-teman tahu mungkin bisa kasih tahu saya. Sudah keluar Kalau belum, mata kuliah Taufik? yang lain itu sesuai jadwal, Pak. Sesuai jadwal kapan berarti? Ya kalau besok berarti setengah 3 sampai jam 4 seperti itu, Pak, berarti. Oh gitu. Kemudian UTS-nya modelnya bagaimana biasanya? Itu tergantung kebijakan dari dosen, Pak. Maksud saya jadi bisa dikasih melalui tugas, Google atau tugas aja gitu. biasanya tugas sih, Pak. Oh gitu ya. Tugas berwaktu, kadang-kadang ada yang tugas tidak berwaktu gitu, Pak. Maksudnya harus dikerjakan jam setengah 3 sampai setengah 4. Ada yang dari dikasih jam 3 tapi deadline-nya masih besok, seperti itu, Pak. Oke. Oke, nanti saya komunikasikan dengan Pak Yogi. Yang jelas saya di schedule saya itu UTS-nya tanggal 3 besok gitu. Tapi nanti coba saya bikin bahan untuk UTS-nya mungkin seperti apa gitu. Jangan susah-susah ya, Pak. Jangan Enggak. susah-susah. Santai-santai aja. Emang saya menyusahkan bukan enggak toh? Enggak lah, makanya. Saya kan mikirku kalau Bapak neranginnya gampang nanti UTS-nya susah kan gitu, takutnya gitu. Enggak, justru kamu tuh Ya, balas dendam gitu loh, kan saya udah gampang nih neranginnya, ini UTS-nya harus susah gitu. Siapa yang saya nggak suka balas dendam? Ya, benar. Ya, kayak kemarin-kemarin bikin bikin tugas, ada proposal, ada presentasi konsep itu kan juga tidak berat saya pikir. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, saya kira cukup gitu. Kita akhiri perkuliahan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.